tinggal nomor 6 itu Ashley, nomor 7 itu Peter. Yang belum kita bahas. Ashley itu udah ngirim. Bentar. Ini kita lihat jawaban Ashley dulu ya, sambil Peter siapin ya. Ini jawabannya Ashley nomor 6, nggak tahu. Kabarnya belum sempat cek. Oke. Udah kelihatan jelas adik-adik? Nah, nomor 6 ya Ashley ya kalau nggak salah. Nomor 6 itu suatu deret aritmatika. Jumlah 5 suku yang pertama 35. Dan jumlah 4 suku yang pertama itu 24. Nah adik-adik kalau kalian ketemu soal begini, jumlah 5 suku yang pertama berarti kalau 5 suku dijumlahin hasilnya kan 35. Tapi kalau cuma 4 suku dijumlahin, tapi 24 kan. Nah dari sini kan kalian bisa tebak langsung. Kira-kira suku kelimanya berapa? Jumlah 5 suku pertama 35. Jumlah 4 suku pertama itu 24. Kira-kira kalau kalian main feeling nih ya. Bentar, Kak Bandar berarti stop di sini dulu. Supaya kalian paham dengan kalimat ini. Gitu. Nah, Kak Bandar pindah bentar ya. Ini Kak Bandar tambahin 1 kolom lagi. Nah, nomor 6 itu kan ada 6 suku ya. Ada 5 suku. Misalkan U1, U2, U3, U4, U5. Nah, S5-nya itu 35. Tapi S4-nya tadi 24. Nah, dari sini kalian bisa tahu nih, U5 ini nilainya berapa. Kalau ini dijumlahin sampai ke sini itu 24. Tapi kalau misalkan total sampai sini sampai U5 itu dijumlahin 35. Nah, kira-kira U5-nya berapa nilainya? Ada yang tahu nggak? Suku kelimanya berapa kira-kira? Ada yang mau kasih jawabannya? Sesuai keterangan soal, jumlah 5 suku yang pertama itu 35. Jumlah 4 suku yang pertama itu 24. Seperti tadi diagram yang Kak Bandar bikin. Ini. Nah, dari sini kira-kira U5-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Adakah yang tahu jumlah suku kelimanya berapa? Maksudnya suku kelima nilainya berapa? 35 kurang 24. Berapa tuh? Naik. 35 kurang 24? 11. Bisa dengan mudah terdeteksi bahwa si U5-nya ini nilainya 11. Sampai sini ngerti nggak adik-adik dengan kalimatnya? Memang U5 ini belum jawaban. Yang ditanyakan S15 kan? Nah, kalau misalkan ada 15 suku dengan deret yang begini, nilainya berapa gitu dijumlahin semua. Kan gitu ya masalahnya. Tapi dari cerita ini, kalian bisa tahu U5 tuh nilainya 11. Oke? Nah, sekarang kita balik ke jawabannya Ashley. Ashley ngerjainnya gimana? Sekarang kita lihat ya. Nah, ini jawabannya Ashley. UN sama dengan A plus N min 1B. Ini rumusnya ya ditulis ya. UN suku ke N, oke. SN, N per 2, dikali 2, oke. S5 berarti 35 kan? Sama dengan 5 per 2 dikali 2A plus 4B. 35 sama dengan? Oke.
5/2 kali 2A berarti 5A ya. 5/2 kali 4B berarti 10B. Oke. Aman sampai sini. Terus persamaan kedua S4. 24. Berarti 4/2 kali 2A itu kan 4A. 4/2 kali 3B berarti 6B. 4 kali 3 kan 12 bagi 2 berarti 6B. Nah, dia pakai konsep eliminasi dua persamaan ini. Dia hilangin si A-nya supaya dapat si B-nya. Nah, sekarang kita cek A-nya dihilanginnya benar nggak? Atas kali 4, bawah kali 5. Atau 40, 20, 40, oke. 1, 20, 20, 30, oke. Berarti 20, 20A, oke, habis ya. Lalu 40B kurang 30B, berarti 10B. Nah, lanjut. Berarti tinggal 20 sama dengan 10B. B-nya dapatnya 2. Oke, U15 berarti A plus 4B. Oh, dia nyari A-nya dulu berarti ini ya, belum ke U15 ya. Karena dari B dia nyari A-nya dulu pasti. Nggak mungkin dia bisa U15 kalau nggak nyari suku pertamanya. 24 sama dengan 4A ditambah 12. Dia ngambil persamaan kedua. Oke. Berarti 12. 24 kurang 12 hasilnya 12 ya. 12 sama dengan 4A, A-nya 3. Oke. Suku ke-15 berarti A plus 14B. Oke. 3 ditambah 14 kali 2. Oke. 28, 31. Oke. Ini benar ya, adik-adik ya? Buat nomor 6, jawaban Asli benar. Silakan kalian screenshot. Jadi bedanya 2. Suku pertamanya 3. Ya. Sip. Berarti tinggal Peter. Peter tinggal nomor 7. Ya. Tinggal nomor 7. Oh, udah dikirim di WA. Oke, Pete. Thank you. Bentar ya. Kita bener lihat jawabannya Peter. Oke. Nah, ini jawabannya Peter adik-adik. Yuk, sama-sama kita cek yuk. Peter tuh konsep aritmatikanya ditentukan. UN sama dengan 3N min 2. Oke, UN sama dengan 3N min 2. Nah, dari sini Peter cukup cari U1-nya sama U15-nya. Kenapa U15? Karena jumlah 15 suku pertama. Berarti Peter butuh U1 berapa, U15 berapa. Oke, nah, tapi kalau Peter misalkan mau pakai konsep yang pakai beda kayak gini, it's okay, nggak masalah. U1-nya dapat 1 nilainya, karena 3N min 2. Terus U2-nya berarti dapatnya 4. Ya, nah bedanya 4 kurang 1 berarti 3. Nah, Peter pakai yang N per 2 ya. Oke, berarti 15/2 dikali 2 kali 1, ditambah 15 kurang 1 kali 3. 15/2, 2 plus 4, 2. Ya, betul. 15/2 kali 4, 4. 15 kali 2, 2 berarti ya? Ya, 330. Sip. Thank you, Pete. Ini buat jawaban nomor 7, clear ya? Jadi, ini konsep aritmatika adik-adik. Nah, tolong diulang-ulang kembali, karena ini penting ketika nanti kalian misalkan ketemu dengan TKA. Di TKA tahun lalu Kak Bandar lihat ini banyak keluar. Walaupun dalam bentuk soal cerita. Seperti yang nomor 8 kemarin. Ya. Oke. Amin ya. Aman ya sampai sini ya. Oke, yuk. Kalau tidak ada pertanyaan, Kak Bandar lanjut ke konsep berikutnya. Itu barisan geometri. Ada pertanyaan sampai di sini adik-adik?
Adakah yang ingin ditanyakan tentang aritmatika? Tentang barisan aritmatika, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke barisan geometri hari ini. Gak ada ya? Aman ya? Oke, adik-adik jangan lupa open cam ini selama pembelajarannya. Sesuai kesepakatan kita di awal bulan Agustus kemarin. Ya, silakan open cam-nya. Yang tidak ada kendala, tadi Nehemia karena lagi di jalan. Buat yang kemarin ke Greco, Nehemia datang ya. Dari Medan jauh-jauh buat ketemu teman-temannya. Oke, thank you buat Valen yang udah open cam. Winnie sudah open cam. Siapa lagi yang mau open cam? Silakan adik-adik. Anta, thank you. Ada lagi kah? Ada lagi yang mau open cam? Ini aja? Oke. Ya. Lanjut yuk. Nah, kita masuk barisan geometri adik-adik. Ini lebih mudah sebetulnya dibanding yang aritmatika. Hanya kalau kalian tidak jeli melihat barisan geometri ini, banyak jebakannya di sini ya. Nah, kalau di barisan aritmatika itu ada namanya selisih atau beda, tapi kalau di barisan geometri istilahnya bukan beda, ya, tapi namanya rasio. Nah, rasio ini sifatnya bukan di jumlah, tapi pengali atau perkalian. Oke ya, rasio ini sifatnya bukan penjumlahan atau pengurangan. Kalau kemarin kan bedanya bisa positif, bisa negatif ya, untuk aritmatika. Nah, kalau untuk rasio, sifatnya dia bukan penjumlahan atau pengurangan, tapi perkalian. Ya, bedanya di situ dengan aritmatika. Sampai sini aman? Aman ya? Yuk, kita masuk ke konsep barisan geometri. Nah, kalau aritmatika punya beda yang tetap atau selisih yang tetap, si geometri ini pun punya rasio yang tetap. Ya, masing-masing sukunya itu dia punya rasio yang sama. Contoh bilangannya seperti ini. 2, 4, 8, 16, 32. 2 ke 4 itu kan rasionya kali 2 ya. 4 ke 8 juga kali 2. 8 ke 16 juga kali 2. 16 ke 32 juga kali 2. Dan seterusnya. Oke. Ini bedanya aritmatika dan geometri. Ya. Dia rasionya bentuknya perkalian, bukan penjumlahan atau pengurangan. Nah, cara mencari rasionya sama seperti aritmatika sebetulnya. Tapi kalau geometri, rasio itu pakai konsep begini. UN plus 1 ini menandakan suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Ya. Bisakah Kak, misalkan rasionya U4 bagi U3, ini bisa. Atau misalkan rasionya U2 dibagi U1 juga bisa. Ya. Jadi ingat, rasio itu cara paling mudah mencarinya adalah suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Karena dia perkalian, maka rasionya mencarinya bukan pengurangan atau penjumlahan, tapi pembagian. Contohnya di sini, yang 2, 4, 8, 16, 32 itu, cara mencari rasionya berarti kan suku kedua dibagi suku pertama. Atau suku ketiga dibagi suku kedua juga sama. 8 bagi 4 kan juga 2 kan? Itu cara mudah mencari rasio untuk geometri. Sampai sini ada pertanyaan? Adik-adik? Ini konsep dasar tentang
barisan geometri, ya. A-nya tetap suku pertama, sama seperti aritmatika, A itu suku pertama. Oke. Ada pertanyaan buat barisan geometri? Ini masih awal. Nanti ada dibedakan dengan rasionya. Ada dua konsep untuk geometri, terutama untuk mencari jumlah suku banyaknya, ya, dari geometri. Semua bergantung dengan nilai rasionya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada ya? Lanjut yuk. Oke. Nah, ini konsep barisan geometri, ya. Kalau kemarin aritmatika, itu kan konsepnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini kan aritmatika. Nah, kalau geometri, itu UN-nya sama dengan A dikali R, pangkat N-1. N-1 ini pangkat ya. UN itu sama, rumus suku ke N. A itu suku pertama, R itu rasionya, N itu banyak sukunya. Oke, kalau di geometri, aritmatika, itu N-nya sebagai faktor pengali, tapi kalau di geometri si N-nya itu jadi pangkat. Ya. Oke, pangkat dari rasionya. Di sini Kak Bandar kasih contoh. Tentukan suku ketujuh dari barisan geometri nih, 3, 6, 12. Dari sini kan kalian bisa tahu nih rasionya berapa ya. 3 ke 6 berarti kali 2 ya. 6 ke 12 juga kali 2. Berarti rasionya 2 nih. Rasionya 2. Yang ditanyakan adalah U7 kan. Berarti A kali R pangkat N min 1. A-nya kan 3. R-nya rasionya kita dapat 2. Pangkat 7 kurang 1. 3 kali 2 pangkat 6 berarti. 2 pangkat 6 itu berarti 128 bukan? 64 ya? 2 pangkat 5-nya 32 ya, betul ya? 64. 3 kali 64 itu berarti 192. Kira-kira begini, untuk mencari suku dari barisan geometri. Ya, silakan dicatat dulu adik-adik. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini adik-adik? Nggak ada? Aman ya? Yuk kita lanjut yuk.
Yuk kita lanjut ke nomor 2. Kak Bandar punya contoh soal seperti ini. Ada barisan geometri suku keduanya 14, suku keempatnya 56. Nah, Kak Bandar minta kalian coba cari suku pertamanya berapa, terus cari juga rasionya berapa. Ya, oke? 5 sampai 10 menit ya, Kak Bandar kasih waktu ya. Nanti sampai 10.20 atau 10.25. Ya, selamat mencoba adik-adik. Pakai konsep yang tadi, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ada yang dapat jawabannya? Suku pertamanya berapa, rasionya berapa? Suku pertama 7, rasionya 2. Oke, kata si Idan begitu. Yang lain adakah punya jawabannya? Atau beda jawabannya mungkin? Silakan. Oke. Berarti kalau konsepnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Oke. Berarti U2 konsepnya gimana, Dan? U2 gimana, U4 gimana? Pak Maman, makasih Pak. Berarti kalau U2 berarti A kali R pangkat 2 kurang 1 kan? Berarti A kali R. Ya, U2 tuh konsepnya A kali R. Lalu kalau U4 berarti A kali R pangkat N-1. Berarti U4 itu A kali R. Ini berarti kan 4 kurang 1 ya. 4 kurang 1 berarti 3. Nah, U4 itu A kali R pangkat 3.
Nah, dari sini kalian bisa cari rasionya. Ya. Berarti kalau U4 per U2, ya kan? U4 itu kan nilainya 56 per 14. Nah, sama dengan berarti A kali R pangkat 3. U4-nya ya. U2-nya berarti A kali R. Oke, di atas ada A, di bawah ada A. Berarti bisa dicoret ya ini ya. Tinggal R pangkat 3 dibagi R. R pangkat 3 dibagi R kan R kuadrat. Betul nggak? R pangkat 3 dibagi R. Ingat, A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau pembagian pangkat kan pangkatnya kurangin aja. A pangkat M dikurang N. Nah, simpel itu kan pembagian pangkat. Tuh, aman ya? Jadi R pangkat 3 dibagi R pangkat 1 itu hasilnya R pangkat 2. Nah, lalu kemudian 56 bagi 14 itu kan 4. Maka rasionya berarti akar dari 4. R kuadrat sama dengan 4, berarti rasionya akar 4 dong. Berarti akar 4 itu kan, berarti R-nya 2. Gitu. Rasionya dapat nih 2 nih. Berarti untuk nyari suku pertamanya pakai U2 aja. U2 itu kan nilainya 14. Sama dengan A kali R. R-nya tadi dapat 2. Berarti A-nya sama dengan 14 dibagi 2. Hasilnya 7. Jadi dari sini dapat rasionya 2, suku pertamanya 7. Berarti kira-kira deret geometrinya seperti ini angkanya. Ya, berarti ini kira-kira begini. Suku pertamanya kan 7, rasionya 2, berarti suku kedua kan 14. Sesuai di soal ya. Lalu suku ketiga 28, suku keempat 56. Nah, sesuai dengan yang di soal. Suku kedua 14, suku keempatnya 56. Begitu kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Semudah itu barisan geometri, tapi hati-hati banyak jebakannya juga ya di situ ya. Oke, yuk. Sekarang Kak Bandar kasih kalian soal ini. Coba kalian kerjakan dulu. Nanti kalian kira-kira dapat nggak konsepnya ya? Tak. Nah, coba perhatikan soal ini adik-adik.
Kabarnya punya soal yang ketiga. Coba cari suku tengah dari barisan geometri. Nah, untuk kalian tahu suku tengah itu apa, atau suku keberapa, kalian perlu tahu, ini kan suku pertama, U1 kan, ini U2, U3, dan seterusnya, dan ini adalah UN. Nah, UN ini U berapa? N-nya ini berapa? Nah, cari dulu N-nya berapa, baru nanti tahu suku tengahnya suku keberapa. Ya, coba kerjakan dulu adik-adik. Yang pertama kalian perlu tahu adalah N-nya ada berapa suku itu. Baru tahu nanti kalian suku tengahnya berapa. 5 menit ya, sampai 10.30 ya, nanti kita bahas.
Suku tengahnya 160 dah. Atau itu N-nya. Oke, berarti kalau 5120 itu suku keberapa? 5120 suku ke-11. Berarti suku tengahnya suku ke-6 gitu. 1 sampai 11 kan tengah-tengahnya 6. Betul nggak? 5 kiri, 5 kanan. Betul ya? Yuk, cek ya. Rasionya 2 ya. Oke. Nah, untuk tahu ini suku keberapa, berarti kan kita pakai konsep UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Oke, UN-nya 5120. Berarti A-nya itu kan 5. Rasionya 2. Pangkat N min 1. Ya kan? Berarti kan untuk tahu ini berapa, berarti kan 2 pangkat N min 1 sama dengan 5120 dibagi 5. 5120 bagi 5 berapa? 1048. Kebanyakan. 1, 1024, Kak. 1024. 2 N min 1. Berarti 1024 itu kan 2 pangkat 12 ya? 10, Kak. Hah? Pangkat 10. Oke, berarti 2-nya coret aja ya. Basisnya kan udah sama. Berarti 10 sama dengan N min 1. Maka N-nya berarti 10 tambah 1 ya. Berarti 11. Nah, ini berarti U11 nih. Nah, karena ada 11 suku, berarti suku tengahnya kan paling gampang kan gini. Suku tengahnya kan berarti kayak kita nyari inilah ya. Kayak kita nyari rata-rata atau median dari sebuah data tunggal. Ya kan? Berarti kan kalau nyari suku tengah berarti kan kalau karena datanya tunggal berarti N plus 1 bagi 2. Berarti 11 tambah 1 bagi 2. Hasilnya adalah 6. Jadi suku tengahnya ternyata U6. Nah, berarti si U6 ini nilainya berapa? Nah, tinggal kita cari kan. Berarti U6 sama dengan 5 kali 2 pangkat N-1. Berarti 2 pangkat 5. Berarti 5 kali 32. 2 pangkat 5, 32 ya. Berarti hasilnya 160. Gitu kira-kira. Ya. Jadi dapat suku tengahnya itu adalah suku ke-6 yang nilainya 160 dari barisan geometri ini. Ya. Aman ya? Nah, ini konsepnya kan manual. Kita harus cari dulu UN-nya atau N-nya berapa, ya kan? Ini Kak Bandar kasih konsepnya. Untuk nyari suku tengah itu kita bisa pakai konsep ini. UT sama dengan akar A dikali UN. Kalau diketahui suku pertamanya berapa, suku terakhirnya berapa, U1 ini kan sama aja A ya? Oke. Kalau diketahui suku pertama dan suku terakhirnya, dan ditanya suku tengahnya, UT itu suku tengah ya, maka kalian bisa pakai cari konsep yang kayak tadi, UT sama dengan A, akar A dikali UN. Nah, sekarang kita cross check apakah ini sama dengan yang jawaban kita tadi, konsepnya ya. Oke, UT-nya berarti sama dengan akar dari 5 dikali 5120. 5 kali 5120 itu berapa? 25.600. Akar 25.600 berapa, Dap? Oke, akar dari 25.600 itu adalah 160. Match ya? Cocok ya dengan yang kita dapat ya. Jadi suku tengahnya dapatnya bisa pakai konsep ini. Oke?
silakan dicatat dulu adik-adik. Kalau nanti ketinggalan informasinya tentang suku Tengah ini, kalian bisa ini ya, apa? Dengerin rekamannya ya. Oke, kalau udah kita mau absen, yang tidak ada kendala untuk open cam, silakan open cam. Kita mau absen sekarang ya. Ya. Ini aja yang bisa open cam. Ya. Oke, yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Bye-bye semuanya. Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. oke. Yuk, sama-sama. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, thank you ya.